Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Ulfa di channelnya Guru. Nah, pada kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan alam kelas 7 di bab pertama mengenai pengukuran. Jadi setelah kita mengetahui besaran pokok itu apa, besaran turunan itu apa, selain kita mengamati suatu benda, kita tidak hanya melihat dengan panca indera, tapi kita butuh untuk mengukur. Nah, alat mengukur itu ada alat ukur panjang, ada alat ukur massa, waktu. Nah, itu ada alat ukur ya. Ada massa, ada waktu, dan ada suhu juga. Nah, di sini Ibu akan fokus ke alat ukur besaran pokok, yaitu pada panjang dan massa. Panjang itu pada jangka sorong dan mikrometer sekrup, dan untuk pada massa itu pada deraca 3 lengan. Oke ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa videonya di like dan videonya di subscribe. Oke, kita langsung ke pembahasan. Yang pertama itu ada alat ukur panjang. Nah, yang pertama ada jangka sorong. Nah, jangka sorong itu fungsinya buat apa? Itu pertama untuk mengukur panjang suatu benda. Yang kedua untuk mengukur garis tengah bagian luar tabung, bisa untuk mengukur diameter bola, mengukur garis tengah bagian dalam tabung, dan mengukur dalamnya tabung. Nah, jangka sorong ini dia mempunyai nonius, yaitu skala yang mempunyai panjang 9 mm. Tingkat ketelitian jangka sorong adalah 0,1 milimeter ya, maaf. Nah, jangka sorong ini mempunyai bagian penting, yaitu ada rahang tetap, yaitu yang pada bagian atas yang memiliki skala utama, dan ada rahang sorong atau pada bagian bawah yang dapat digeser-geser, yaitu memiliki skala nonius namanya ya. Jadi kalau skala utama itu yang atas, skala nonius itu yang bawahnya. Nah, selanjutnya seperti apa sih jangka sorong itu? Nah, ini adalah gambar jangka sorong ya. Jadi ini yang atasnya itu skala utama, yang bawah adalah skala noniusnya ya. Nah, apa aja bagian-bagiannya? Oke, kita lihat bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama di sini ada rahang pengukuran diameter luar. Nah, nanti bendanya dia disimpan di sini. Nah, kalau gambar ini di sini. Nah, dia bendanya disimpan di sini ya. Selanjutnya, yang kedua ada rahang pengukuran diameter dalamnya. Nah, di sini ya, untuk mengukur diameter rahang dalam di sini. Selanjutnya, itu untuk mengukur skala nah, ini yang atas ini adalah skala noniusnya. Skala utamanya yang atasnya. Ini ya inch. Nah, ini yang kecil ini di sini adalah skala noniusnya ya. Yang ini adalah batang pengukur kedalamannya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, bagaimana cara membaca hasil dari pengukuran jangka sorong dan cara menghitungnya? Yuk kita lihat. Caranya, nah ini ada hasilnya ya. Jadi kita fokus ke skala utama sama skala noniusnya. Caranya yang pertama itu kita cari dulu skala utama. Yang kedua kita cari hasil dari skala noniusnya. Untuk mencari skala utamanya, kita lihat di sini ada angka 0. Ya, di sini adalah angka dari skala noniusnya. Nah, kita lihat angka 0 ini dia sejajar dengan yang mana yang atas yang di sini ya. Yang angka 0 ini sejajar dengan mana? Kalau tidak sejajar, yang dekat, yang dekatnya. Angka 0. Di sini kan yang dekat yang panah ini ya, yang ini yang merah. Nah, ini berarti kalau yang merah ini kan depannya 2. Berarti hasilnya ini 1, yaitu 2,1. Kalau di sini 0 berarti 0, berapa? Nah, kalau 0-nya di sini nih. Kalau 0-nya di sini berarti ini 2,3. 1, 2, 3. Nah, itu ya. Jadi skala utamanya adalah 2,1 yang ini ya. Nah, yang kedua kita cari skala noniusnya. Nah, cara mencarinya kita lihat
angka skala Nonius 0 sampai 10 ini yang angkanya sejajar, yang garisnya sejajar atau tegak lurus. Nah ya, kita lihat ini tidak ya, enggak sama. Ini tidak tegak lurus. Ini enggak, yang ini enggak, ini juga enggak ya. Nah, yang tegak lurus yang ini. Nah, ini ya, yang ini sama yang ini dia sejajar, ya, terbentuk garis lurus. Bentuk garis lurus yang ini nih, kesini garis lurus. Nah, itu skala Noniusnya. Kita hitung. Ini 0, kita hitungnya yang bawah karena mencari skala Noniusnya yang bawahnya. Ya, ini skala Noniusnya ya. Kita hitung ini 0, 1, 2, 3. Berarti skala Noniusnya adalah 3. Nah, 3 ini kita kali dengan 0,01. Dari mana 0,1? Dari sananya ya. Ini dari ketelitian dari jangka sorongnya 0,01. Jadi 3 dikali 0,1 itu adalah 0,03 cm. Kalau udah dapat skala utama 2,1, skala Noniusnya 0,03, kita tambahkan skala utama ditambah skala Nonius. Skala utamanya 2,1 ditambah skala Noniusnya 0,03. Jadi hasilnya 2,13 cm. Nah, itu dia cara membaca dan menghitung jangka sorong. Ya. Jadi kita cari dulu skala utamanya dengan melihat angka 0 ini, angka 0 yang ada pada skala Nonius, dia sejajar dengan yang mana? Dengan yang ini, garis ini berarti 2 ini depannya, berarti 2,1, ini 2,2, ini 2,3. Ini 2,4 dan seterusnya, ini 3 ya. Yang kedua, cari skala Noniusnya. Cari angka skala Nonius dari 0 sampai 10 yang sejajar, yang tegak lurus dengan skala utamanya. Di sini dapat yang ini, dia sejajar. Berarti ini berapa? Kita hitung 0, 1, 2, 3. Berarti ada 3, berarti 3 kita kali dengan 0,01 dapatlah 0,03 cm. Lalu kita tambahkan skala utama ditambah skala Nonius. Nah, itu cara membaca dan menghitung jangka sorong. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu mikrometer sekrup. Masih untuk alat mengukur panjang. Nah, mikrometer sekrup ini biasa digunakan untuk mengukur benda yang sangat tipis, misalnya ketebalan kertas. Nah, mikrometer sekrup memiliki tingkat ketelitian yang paling tinggi, yaitu 0,01 mm ya. Nah, ini dia alat mikrometer sekrupnya ya. Ini alatnya, nanti ini kita buka pengunci ininya nih, kita masukkan bendanya di sini. Nah, kita lihat bagian-bagian dari mikrometer sekrup apa aja ya. Oke, nah ini bagian-bagian mikrometer sekrup. Nah, ini ya, yang pertama ini ada ruang ukur tetapnya, yang ini ruang ukur gerak, ini kunci penyetelnya, ini rangkanya, ini skala putar, skala tetapnya yang ini skala tetap, ini skala putar, dan ini gigi putarnya. Jadi nanti bendanya kita masukkan ke sini. Nah, kita buka penguncinya, terus kita putar-putar gigi ininya. Ya, kita sesuaikan. Setelah itu kita kunci dan kita lihat hasilnya di skala tetap dan skala putarnya. Ya. Nah, bagaimana cara membaca hasilnya dan menghitungnya? Kita lihat caranya. Nah, ini contoh hasil dari mengukur mengukur suatu benda ya. Mengukur suatu benda di sini, disimpan di sini. Nah, ini hasilnya. Kita pertama cari dulu skala tetapnya yang ini ya. Skala tetapnya ini di zoom ya. Ini 9 sampai 13. Nah, lihat yang terakhir itu angka berapa? Nah, di sini angka 13 ini 9, 10, 11, 12, 13. Nah, yang ini adalah 5 setengah ya, setengahnya aja angka 5. Jadi 13,5. Nah, ini ya. Ini 13, ini 5, ini 12,5, ini 11,5. Jadi skala tetapnya adalah 13,5 mm.
Nah, selanjutnya kita cari skala putarnya. Nah, ini ya, hasil dari skala putarnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya cari yang sejajar dengan garis skala tetap. Ini garis ya. Ini set. Nah, set ini. Nah, ini yang sejajarnya ini. Ini tanda panahnya. Berarti berapa hasilnya? Ini 15, yang ini 15, ini 16, yang ini. Nah, ini 16, yang ini. Nah, ini 17. Hasilnya adalah 17. Jadi di kalikan 0,01 jadi 0,1 jadi 0,17. Jadi pakai koma, pakai 0 jadi 0,17 milimeter. Jadi skala putarnya 0,17 milimeter. Ditambah skala tetap ditambah skala putar. Jadi hasilnya 13,67 milimeter. Nah, itu dia cara membaca hasil dari micromicroscope dan menghitungnya. Jadi kita lihat di skala tetap, kita lihat hasil yang terakhir di sini berapa. Contohnya di sini nanti 12, berarti 12. Kalau di sini hasilnya di sini berarti 12,5. Dan lihat di skala putarnya. Nah, ini lihat garisnya sejajar dengan skala tetap. Di sini, kalau di sini sejajarnya nanti berarti 20. Hasilnya berarti 0,20. Nah, itu cara menghitung micromicroscope. Nah, yang terakhir ada alat ukur massa. Nah, alat ukur massa itu ada banyak ya macamnya. Di sini Ibu hanya menjelaskan satu macam alat ukur massa. Ada neraca pegas, ada neraca lengan tuas, ada neraca elektronik atau neraca digital, ada neraca sama lengan, ada neraca 3 lengan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan neraca 3 lengan atau neraca Ohaus namanya. Nah, Ohaus ini dapat mengukur massa sampai 2610 kg dengan ketitian 0,1 gram. Nah, neraca Ohaus ini memiliki 3 batang skala. Nah, batang pertama itu yang paling tengah ya. Batang pertama itu yang paling tengah itu adalah batang yang berskala ratusan gram. Itu dari 0 sampai 500 gram. Nah, itu setiap skalanya itu bernilai 100 gram ya. Ini yang lengan batang pertama itu yang belakang, yang paling belakang itu ratusan gram. Yang kedua, batang kedua berskala puluhan gram. Nah, ini dia batang lengan tengah. Yaitu ukurannya dari 10 sampai 100 gram. Setiap skalanya adalah 10 gram. Nah, batang ketiga itu yang paling depan itu adalah skala satuan gram. Itu dari 0 sampai 10 gram. Tiap skalanya bernilai 1 gram. Nah, seperti apa neraca Ohaus itu atau neraca 3 lengan? Nah, ini dia neraca 3 lengan. Kenapa disebut 3 lengan? Karena ini mengukurnya itu yang ada tadi skala ratusan, puluhan, dan satuan. Satuan yang paling depan, yang tengah ini skala puluhan, yang belakang skala ratusan. Nah, ini bagian-bagian dari neraca Ohaus atau neraca 3 lengan. Ini bendanya yang diukur, ini wadah bebannya, ini namanya skrup atau knob, kalibrasi. Ini hasil beban geser ya, skala ratusan paling belakang. Skala ratusan itu di tengah ya, maaf, Ibu ulangi lagi. Skala ratusannya di tengah, skala puluhan di belakang, dan skala satuan di depan. Nah, caranya itu bagaimana? Pertama, kita seimbangkan dulu yang ininya, harus 0 dulu ini. Harus ke 0 dulu. Setelah ke 0 ya, ini kita kalibrasi, terus itu menyeimbangkan. Nah, ya. Kita masukkan bendanya. Nanti kan dia ini lengannya akan bergoyang-goyang ya, karena tidak seimbang, karena ada benda yang ditimbang. Nah, di sini nanti itu ada tempat untuk memutarnya di sini. Nah, di sini. Jadi kita bisa gerak-gerakan ini sampai ini dia seimbang. Sampai dia seimbang dengan angka 0 ya. Dia seimbang. Setelah seimbang kita lihat hasil bacanya. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita caranya seperti apa. Nah, ini cara membaca dan menghitungnya.
pertama kita lihat dulu yang lengan depan dulu. Lengan depan itu kan satuan. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Ini tuh kita bisa geser-geserkan ya supaya seimbang nanti si lengan, 3 lengan ini. Nah, kita lihat angka ini dia di mana ya. Bentar. Kita hapus dulu ya. Supaya ini. Oke. Nah, ini ya. Ini dia di sini. Nah, ini kita hitung ini 5. Berarti 1 2 3 4, berarti 5,4. Nah, ya. Jadi lengan depannya itu adalah 5,4 gram. Yang kedua kita lihat lengan tengahnya. Nah, ini adalah 70, berarti dapat 70 gram. Dan yang terakhir lengan belakang yang puluhannya ya. Yang ratusannya salah. Kita lihat ini adalah 300, berarti 300 gram. Tinggal ditambah lengan depan, ditambah lengan tengah, ditambah lengan belakangnya, ditambah 5,4 gram, ditambah 70, ditambah 300. Ya, jumlah jadi 374,5 gram. Dapat segitu hasilnya. Jadi caranya kita lihat dulu angkanya lengan depannya, lengan tengah, lalu lengan belakang. Semuanya ditambah. Lengan depan ditambah lengan tengah, ditambah lengan belakang. Ini 5. Lihat ininya. Ini 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, betul 5,4. Ini 70, pas di sini ya 70. Ini 300, pas berarti 300. Nah, itu cara membaca dan menghitung neraca Auhaus atau neraca 3 lengan. Nah, itu ya alat untuk mengukur massa. Tadi mengukur panjang itu ada jangka sorong dan ada mikrometer sekrup. Nah, kalau untuk alat ukur massa ada neraca Auhaus dan yang lainnya, nanti Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah tadi kita belajar cara menghitung dan membacanya, silakan sekarang kalian kerjakan beberapa soal yang ada di LKS. Kalau yang punya LKS, kalian lihat itunya instruksinya. Nah, yang tidak punya LKS, silakan lihat latihan soalnya di sini. Yang pertama, latihan soal untuk jangka sorong. Ya, ini ya, ini Ibu ambil di LKS yang kita punya ya, yang kita pakai. Nah, ini B. Nah, ini jangka sorong ya. Silakan dihitung ya. Cari skala utamanya dan cari skala noniusnya. Yang kedua, masih jangka sorong C. Yang C ini ya. Ini sudah dikasih tahu ini yang berimpitnya sudah dikasih tahu ya, yang tegak lurusnya. Terus jangka sorong yang D, nah ini dicari berapa hasilnya. Jadi jangka sorong ada 3 soal. Yang kedua ada soal mikrometer sekrup. Nah, ada 1 soal ya. Ini skala tetapnya, ini skala putarnya. Ya, silakan dikerjakan yang ini. Bagi yang tidak punya LKS silakan ditulis dulu soalnya ya. Ini ditulis dulu soalnya. Ini tulis dulu soalnya, tulis dulu soalnya ya. Atau nanti Ibu akan kasih soalnya di grup WhatsApp. Nah, yang terakhir itu untuk latihan soal neraca Auhaus. Nah, ini silakan, ini lengan depannya. Nah ya. Nah, ini lengan tengah dan ini lengan belakang. Silakan kalian kerjakan. Jadi neraca Auhaus 1 soal, mikrometer 1 soal, sama 1 lagi jangka sorong ada 3 soal. Jadi jumlahnya semuanya ada 5 soal. Nah, itulah materi mengenai pengukuran alat ukur panjang dan massa. Semoga penjelasannya dimengerti oleh kalian. Apabila ada pertanyaan yang belum mengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar ya, untuk kalian yang lagi nonton, ataupun bisa menghubungi sosial media Ibu, atau bagi murid Ibu silakan langsung WA Ibu. Ya, jadi silakan dikerjakan 3 soal jangka sorong, 1 soal mikrometer sekrup, dan 1 soal neraca Auhaus. Nah, itu dia materinya. Terima kasih sudah menonton videonya. Mohon maaf bila Ibu ada kesalahan. Apabila kalian menyukai videonya, silakan videonya di like, dan supaya videonya bermanfaat, silakan videonya di share, dan jangan lupa videonya di subscribe supaya nanti kalau Ibu
ada materi baru bisa langsung melihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.